Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus keluarga besar Bapak Rizka, para imam masjid, serta para tokoh masyarakat yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrah Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, rahmah, hidayah dan taufik serta kesehatan yang prima, selera makan yang juga prima juga, alhamdulillah, sehingga kita bisa menikmati sebahagian dari rezeki Allah yang sangat nikmat. Tentunya kita selalu memuji dengan biqaulina alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam marilah kita doakan selalu semoga tercurah limpah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia serta seluruh kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Semoga kita senantiasa dalam rahmah Allah yang khusus, yang spesial, serta berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh Bapak Rizka, yaitu mengadakan tasyakur atau walimatul khitan, kemudian walimatul aqiqah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga termasuk umat yang mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Tentu doa yang kita panjatkan semuanya baik. Mudah-mudahan Allah jadikan Ananda Eris Badra Adwitya, putra Bapak Rizka dan Ibu, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai anak yang saleh, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Allah jadikan rezekinya yang halal dan barokah, selalu sehat, diberi istiqamah fi dinil Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Serta besok di akhirat bisa saling memberi syafaat, karena syafaat juga bisa terjadi antara putra dan orang tuanya. Mudah-mudahan kita juga diberi kesempatan serta rezeki untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, selanjutnya kita menyampaikan apa yang sudah menjadi rutinan kita, yaitu ma'rifatu asma'il husna, mengenal asmaul husna. Jadi kita pertama wajib ma'rifah billah, yaitu ma'rifah tentang zat Allah. Kita yakin la ilaha illallah, tidak ada zat yang boleh, yang wajib, yang hak disembah kecuali hanya Allah. Nah, kita sudah
aman kalau kita benar-benar meyakini la ilaha illallah seperti itu. Kemudian dilanjut agar semakin baik pemahaman keyakinan kita dengan la ilaha illallah, kita mengenal tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah belajar tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil, sifat jaiznya dan seterusnya. Intinya kita belajar tentang rukun-rukun iman. Kemudian setelah itu kita lebih pengen mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu nggak mengenal Allah, Pak? Wajib hukumnya, ya. Kita wajib mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah apa itu la ilaha illallah. Artinya kita harus memahami tentang Allah. Asmaul Husna adalah rangkaian dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat sempurna, sangat indah. Dan kita sebagai seorang muslim yang pengen naik iman kita, ma'rifat kita, kita harus rajin istiqamah, ya, untuk membuka hati kita menerima ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Al-Hadis, agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kapan-kapan kalau udah selesai, kita pengen memahami, pengen tahu kalau ini asma Allah, asmaul husna, insyaallah kita akan belajar memahami asmaul Nabi, nama-nama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nama-nama Bapak nggak saya ajarkan, ya. Mungkin banyak Jawanya, ya, bukan Arab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, as-sabi'u wal khamsun min asma'illahil husna al-hamid. Yang ke-57 dari asmaul husna. Apal urutannya, Pak? Pokoknya al-hamid dah. Kemarin apa ya? Al-Qawiyyu al-Matin. Lanjut al-Hamid. Kita sering membaca asma ini. Jadi kalau orang sholat dan sholatnya nggak disingkat, itu akan menemukan lafaz innaka hamidum majid. Ya, sama nggak? Sama. Mau golongan apapun sama. Sholat Ibrahimiyah yang lengkap seperti itu. Innaka hamidum majid. Al-Hamid artinya secara harfiah adalah zat yang maha terpuji. Apa? Maha terpuji. Jadi innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, hamidun, adalah zat yang maha terpuji. Majidun, lagi maha mulia. Jadi karena kita menyanjung Allah, karena kita memuji Allah, memuliakan Allah, maka kita tutup sholat itu sebelum salam dengan ke asmaul husna, innaka hamidum majid. Karena apa? Karena kita menyembah Allah, karena kita memuji Allah, maka kita katakan innaka hamidun. Karena kita memuliakan Allah, kita mengucapkan majid, innaka hamidum majid. Maka jangan biasakan baca sholawatnya cuman sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nanti laris itu kalau tarawih biasanya. Nah, jadi karena apa? Lisan yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lisan yang barokah, lisan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan mendapatkan pahala dari pujian itu. Allah sangat mencintai hambanya yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan pujian itu Allah memberi pahala, ya. Jadi sangat untung sekali lisan yang suka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harfiah, secara harfiah al-hamid maknanya zat yang maha terpuji. Kenapa maha terpuji? Karena Allah sendiri sudah memuji dirinya sendiri, ya. Allah memuji dirinya sendiri di zaman azali, kita belum ada, Pak. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai akhir dunia, selalu ada orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat masih ada satu nabi nih yang masyhur, namanya Nabiullah Isa alaihissalam. Di zaman hidup beliau melaksanakan sholat, sudah mengucapkan innaka hamid,
atau alhamdulillah, sudah memuji Allah. Usianya sampai sekarang berarti berapa ribu tahun, Pak? Ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini udah berapa ribu? Kalau Nabi Isa lebih lama lagi. Berarti Nabi Isa alaihissalam memuji Allah sekian ratus tahun atau berapa ribu tahun, ya. Itulah Nabiullah Isa alaihissalam. Artinya, umpamanya kita menghayal, karena manusia umurnya terbatas. Andainya kita diberi umur yang lebih panjang, pasti kita akan memuji Allah terus, insya Allah. Allahumma. Dan kita pengen niat seperti itu. Maka pahala niat kita itu, pahala kita pengen sholat terus, pengen beribadah terus, pengen tadarus terus. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin dan mukminin di akhirat nanti mendapatkan nikmat surga yang abadi. Karena niatnya pun pengen ibadah sampai mati. Lah kalau umur sampai 2000 tahun, berarti banyak banget kan? Jadi kita menang niat, Pak. Kita menang niat, kita pengen muji Allah selama-lamanya, maka Allah beri kita nikmat yang abadi di surga. Ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nah, ini tentang harfiahnya. Kemudian pengertian al-hamid menurut syara' adalah huwal mahmudu fi dzatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi wa ahkamihi. Kalau nggak usah ditulis nggak apa-apa, panjangan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala al-hamid maknanya al-mahmudu fi dzatihi. Allah itu zat yang maha terpuji. Apa yang dipuji? Zatnya. Jadi terpuji apa? Zatnya. Yang kedua, terpuji sifatnya. Sifat-sifat Allah itu terpuji semua, cakep semua. Kalau kita kan kadang cakep, kadang kagak cakep. Kalau Allah cakep semua, bagus semua. Yang ketiga, wa asma'ihi, terpuji nama-namanya, Asmaul Husna itu khususnya. Kemudian wa af'alihi, Allah terpuji perbuatannya, wa ahkamihi, dan Allah terpuji hukumnya. Kita lihat penjelasannya. Huwal mahmudu fi dzatihi li'anna dzatahu laisa kamitslihi syai'. Kenapa Allah Subhanahu wa taala zat yang al-mahmudu fi dzatihi, zat yang maha terpuji zatnya? Kalau kita kan enggak, Pak, ya. Kita badan sehat terpuji masih. Begitu kita kena kecelakaan atau semakin tua, udah lain jasadnya. Rasanya panggilannya kalau udah nggak bisa ngapain, babang cepat mati aja dah, sakit banget, ya. Karena apa? Kita mengalami perubahan. Sementara zat Allah Kudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Selamat, nggak pernah mengalami kerusakan. Maka makna Allah Subhanahu wa taala terpuji zatnya. Kenapa? Karena zat Allah tidak ada yang menyerupai saking sempurnanya. Jadi kita tidak akan bisa menyerupakan sesuatu apapun dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, kenapa Allah al-mahmud fi dzati, terpuji zatnya? Li'annahu la yaftaqiru ila syai'in bal kullu syai'in yaftaqiru ilaih. Kalau tadi Allah terpuji zatnya karena tidak ada yang menyamai. Yang kedua, karena Allah tidak butuh zatnya kepada apapun. Kita butuh enggak? Kita butuh enggak untuk tetap sehat? Butuh. Barusan soto bikin kita seger. Alhamdulillah. Kopinya udah. Ya, apalagi nanti. Masya Allah. Itu masih ada di depan, silakan dinikmati, Pak. Ya, silakan sambil menikmati, kita ngaji sambil ngopi. Santai aja, Pak. Jangan tegang, Pak. Biasa, rileks saja. Nah, yang kedua, al-mahmud fi sifatih. Allah maha terpuji sifatnya, Pak. Ya. Kalau kita punya sifat yang baik, kadang juga yang buruk. Kadang sabar, kadang enggak sabar, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala al-hamid, terpuji sifat-sifatnya. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, li'anna sifatihi kullaha jamalun wa jalalun wa kamalun. Karena sifat-sifat Allah semuanya itu jamal, semuanya indah. Ya, semua sifat Allah indah. Wa jalal, agung, wa kamal, dan sempurna. Kesempurnaan punya siapa? Punya Allah. Keindahan mutlak punya siapa? Punya Allah.
Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Allah Maha terpuji sifatnya. Tidak pernah mengalami perubahan sifat menjadi buruk, tidak pernah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah terpuji fi asma'ihi, di dalam asma-asma'nya. Karena apa? Karena asma Allah semuanya al-husna, semuanya sangat indah, sangat baik. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditentukan, ya, dan semuanya adalah asma yang sempurna, asma yang baik, dan kita wajib untuk mempelajarinya. Kemudian yang keempat, al-mahmudu fi af'alih. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha terpuji di dalam af'alnya. Al-mahmudu fi af'alih. Lianna af'alahu la takhlu an hikmah. Karena apa yang dilakukan oleh Allah, karena semua perbuatan Allah tidak pernah kosong, tidak pernah sepi dari hikmah dan manfaat. Ya, kalau kita kadang melakukan sesuatu jadinya sia-sia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptaannya macam-macam. Bahkan barang yang mungkin menurut kita sepele, maaf, kayak air mata, apalagi kotoran hidung, ya, maka semua ada hikmahnya. Atau Allah menciptakan hewan yang sangat kecil, Allah menciptakan bakteri, Allah menciptakan virus, banyak sekali hikmah di dalam itu semua. Karena Allah Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Kemudian yang terakhir, wal mahmudu fi ahkamih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha terpuji di dalam hukumnya. Kenapa? Li'anna fi ahkamihi adlun wa haqqun. Karena hukum-hukum Allah isinya itu adalah sesuatu yang adil serta hak benar. Ya, kalau kita kan enggak Pak ya, hukum, maaf ya, seolah-olah kita bisa ngatur hukum ya. Jadi kalau orang yang mungkin lebih banyak hartanya, dia bisa ngatur nih. Nah, sementara hukum Allah itu paling sempurna. Ya, maka banyak teman-teman lah ya, teman-teman kita yang sekolah di lembaga pemasyarakatan kayak seneng gitu ya. Begitu keluar kumat lagi. Karena apa? Enggak jerah mereka. Karena apa? Kita tidak pakai hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mungkin perlu dibahas lagi, mudah-mudahan ada efek jerah lebih baik lagi, agar ketika kita melihat ada kemaksiatan kita tidak berani meniru. Coba kalau orang, maaf ya, korupsi kan kalau banyak sampai bermiliar umpamanya, itu hukumnya adalah mencuri. Hukum mencuri minimal dipotong tangannya. Maaf, kalau koruptor dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya, kira-kira ada yang korupsi lagi enggak? Korupsinya lagi jalan-jalan malah nih koruptornya. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dikasih taubatlah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah pengertian Al-Hamid, penjelasan. Itu Allah Maha terpuji dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam asma'nya atau nama-namanya, dalam af'alnya atau perbuatannya, dan terpuji dalam hukumnya. Jadi semua hukum Allah adalah terpuji. Karena zat yang maha terpuji hanya keluar darinya perbuatan yang terpuji. Hatinya baik, maka orang itu akan baik. Hatinya orang tersebut buruk, maka akan melakukannya buruk. Nah, jadi itulah tentang Al-Hamid. Kemudian bagaimana, seperti biasa kita sampaikan, bagaimana cara kita bersikap terhadap Al-Hamid. Artinya kita praktekkan ajaran Asmaul Husna Al-Hamid ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bapak-bapak harus yakin bahwa Al-Hamid termasuk Asmaul Husna. Tadi sudah ada ya, innaka Hamidun Majid. Ada ayat Al-Quran yang lain juga ada ya. Sangat banyak sekali. Yang kedua, bagaimana kalau kita beriman terhadap Al-Hamid, wa ayyakuna hamidan lillahi ta'ala. Tentu kita banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau memang percaya Allah Al-Hamid, maha terpuji, maka kita akan banyak menyanjung Allah, banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya Pak, kira-kira umpama bapak-bapak besok ini meninggal semua, ya besoknya kapan? Tahu Allah Subhanahu. Nah, kita bayangkan saja, besok kita meninggal semua. Setelah meninggal kita masuk alam kubur, alam barzakh. Setelah alam barzakh yaumul qiyamah, dan setelah yaumul qiyamah ini kita tidak mengalami
proses dihisab amal kita nggak mengalami lewat siratal mustaqim, kita tidak mengalami dihitung amal kita, tahu-tahu kita udah di depan surga Pak. Kira-kira enak nggak Pak? Enak. Caranya nih, pengen kayak gitu nggak Pak kira-kira? Pengen. Serius? Insya Allah. Kita mati husnul khatimah, tidak dihisab, nggak nunggu macam-macam, tahu-tahu udah di depan surga. Kira-kira pengen kayak gitu nggak Pak? Pengen. Lemah jawabannya nih. Pengen nggak? Pengen. Allahumma Amin. gampang caranya, nggak susah. Kata Rasulullah, al-hamiduna lillahi fis sarra'i wad dharra'i yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Orang-orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, mereka tetap memuji Allah, tetap bersyukur kepada Allah, adalah mereka yang yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab Pak. Sandalnya hilang, alhamdulillah. Bapaknya hilang, alhamdulillah. Matanya hilang, alhamdulillah. Tangannya hilang, alhamdulillah. Adanya inna lillah. Nggak salah inna lillah, tapi itulah harganya mahal. Tapi kita perlu berusaha Pak ya. Minimal kalau umpamanya kita kehilangan sesuatu, ingat yang masih ada Pak. 1 juta hilang 10.000, mana ya duitnya? Padahal habis beli bensin, pertalit lagi. Yang ingat, ya Allah, ini ternyata baru dipakai tadi buat beli bensin. Ini kurang 10.000 saya. Ingat apa? Kurangnya, bukan masih sisanya. Kira-kira jauh nggak kira-kira jadi itu ya? Dari dulu jenah ya ini. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna mahmudan indallah wa 'inda ahlillahi shalihin. Kalau kita beriman terhadap Al-Hamid, Allah Al-Hamid yang maha terpuji, maka kita harus berusaha Pak. Berusaha menjadi orang yang dipuji oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlillah, dan juga disanjung oleh para auliaillah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya Pak? Kita nyanjung Allah dan kita berusaha supaya nanti dapat sanjungan dari Allah. Itu riya bukan namanya? Bukan. Kita pengen disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Pak? Dengan cara kita menggunakan adab, bihusnil adab, dengan menggunakan sopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersopan santun kepada para sholihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak caranya Pak. Contoh ketika kita mendapatkan kecelakaan, maka yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan ini, dan takdir itu baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contohnya. Jadi kita selalu dalam keadaan baik sangka kita. Ketika kita dengar azan, ya, maka kita ingat ini adalah waktuku menyembah Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan, baru aja duduk, udah azan, baru jam 4:30 juga azan subuh. Masya Allah. Nah, jadi pakai adab, ya, termasuk kepada para sholihin, orang-orang sholih. Maka inilah orang-orang yang insya Allah kalau istiqomah menggunakan adab ini, menggunakan tata cara ini, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan menjadi orang-orang yang alhamdulillah fis sarra'i wad dharra'i wa yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kopinya sampai dingin, silakan dihangatin lagi. Terima kasih atas perhatiannya Mas Rizka dan keluarga besar. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi